Pada dasarnya, di dalam hidup setiap manusia ada God's ingredient, yaitu hembusan nafas Tuhan. Inilah unsur yang membuat manusia memiliki kesadaran bahwa mereka membutuhkan realita Tuhan dan membutuhkan keterhubungan atau kebergantungan kepada Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Unsur ini jugalah yang membuat manusia melakukan pencaharian akan realita Tuhan. Unsur membutuhkan Tuhan inilah yang coba terus ditimbun atau dikubur oleh iblis melalui berbagai kesibukan, emosi negatif, berbagai peristiwa traumatis, dan berbagai bentuk distraction lainnya. Jadi saat Roh Kudus bergerak, dia menghidupkan kembali atau to revive rasa butuh Tuhan dalam hidup orang-orang yang ada. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 dituliskan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan ayat di atas. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jangan salah pahami istilah nama Tuhan di ayat tersebut dengan nama Yahweh atau gerakan mesianik yang hari-hari ini sedang marak. Kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-6 menuliskan, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Kata namaku dalam ayat di atas ditulis dari kata Ibrani Shem yang dapat diterjemahkan sebagai reputasi, kemuliaan, keterkenalan, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai monumen atau tugu peringatan, memorial. Dengan kata lain, pengenalan akan nama Tuhan juga merupakan suatu monumen rohani yang dibangun oleh orang-orang tertentu yang mengalami realita Tuhan dalam suatu kondisi tertentu di dalam hidup mereka. Istilah yang Alkitab tulis tentang nama Tuhan selalu mengacu kepada manifestasi pernyataan kedaulatan Tuhan yang melakukan intervensi dan menjawab pergumulan hidup yang sedang dihadapi oleh orang-orang tertentu. Perhatikan ayat-ayat berikut. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 7-8, pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Artinya the existing one atau yang ada. Allah yang adalah sumber, inti, dan awal dari segala sesuatu. Dalam Kejadian 14 ayat 17-24, pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya dengan panggilan El Elyon, yang artinya Allah yang maha tinggi, menunjuk kepada keberadaan Allah yang berkuasa atau berdaulat atas seluruh alam semesta. Lewat pewahyuan ini, seakan-akan Tuhan berkata, Abraham, engkau menang melawan raja-raja itu, karena aku telah menetapkan engkau sebagai pemenang. Dalam kitab Kejadian 16 ayat 6-13, malaikat Tuhan yang menyatakan diri kepada Hagar dipanggil dengan sebutan El Roi, artinya Allah yang melihat aku dan memelihara aku. Terlepas dari berbagai perlakuan tidak adil yang kita alami, Tuhan akan terus memberi kita kemampuan untuk melakukan hal yang benar. Dalam kitab Kejadian 17 ayat 1-2, pencipta langit dan bumi memanggil dirinya dengan panggilan El Shaddai, artinya Allah Maha Kuasa. Dari pewahyuan ini, Tuhan berkata, Abraham, dengan engkau hidup secara akurat, terus terhubung dengan kedaulatan kuasaku, maka akulah yang akan bertindak untuk menolongmu menggenapi atau meraih penggenapan janji yang aku berikan kepadamu. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-14, pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya kepada Musa dengan panggilan Eye Asher Eye atau El Hayah, yang memiliki arti
Allah yang akan menjadi sumber solusi dari setiap situasi atau keadaan yang akan Musa hadapi. Penyingkapan pewahyuan ini membuat Musa selalu mengalami adanya terobosan, solusi, dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang harus ia hadapi dalam upayanya membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pergunakan ayat-ayat di atas menjadi bahan kita berdoa, karena melalui ayat-ayat firman tersebut kita akan dibawa terhubung dengan realita keberadaan Tuhan dan membawa kita mengalami berbagai keajaiban atau mujizat bersamanya. Pengalaman bersama Tuhan yang kita alami membuat kita mengenal nama Tuhan secara pribadi. Kesaksian hidup yang kita miliki dan lalu kita ceritakan kepada orang-orang lain adalah merupakan Injil atau kabar baik. Inilah yang akan membuat mereka yang sedang bermasalah, tertekan, menghadapi pergumulan, akan mulai merasakan adanya kebutuhan akan Tuhan dan membuat mereka berseru-seru kepada nama Tuhan. Saya yakin dalam konteks revival yang akan terjadi di Indonesia, kita akan melihat bagaimana orang-orang percaya yang terhubung dengan realita Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, justru dalam konteks aktivitas sehari-hari. Apa yang mereka terima dari Tuhan dan mereka miliki dalam roh mereka akan menjadi solusi bagi kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengan diri mereka. Amin.